Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Berita Maluku Antar Nusa edisi Kamis 3 November 2016. Berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda. Seperti biasa sebelum kami sampaikan berita selengkapnya, inilah cuplikan berita utama. Ribuan kosmetik ilegal diamankan oleh Balai POM. Beda pendapat KPU Kota Ambon batal umumkan DPS. Demo Jakarta tidak berdampak di Maluku. Pemirsa, itulah 3 berita utama Maluku Antar Nusa malam ini di samping sejumlah berita penting lainnya. Saya Jakia Papalia, langsung saja kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, ribuan kosmetik diduga ilegal yang beredar luas di pasaran Maluku Utara diamankan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Sofifi. Kosmetika berbagai merek ini ditemukan dari distributor dan sejumlah kios pedagang yang menjual ke masyarakat. Ribuan kosmetik yang beredar luas di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Kota Ternate, Maluku Utara diduga banyak yang ilegal. Berbagai merek kosmetik ini diamankan Balai Pengawasan Obat dan Makanan karena tidak memiliki izin edar dan telah kadaluarsa. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sofifi Karim Latukunsina menegaskan berbagai produk kosmetik yang diamankan pihaknya selain berasal dari dalam negeri juga ada yang merupakan produk luar negeri. Banyaknya kosmetik ilegal yang ditemukan ini, Latukunsina menyatakan Balai POM Sofifi akan lebih memperketat pengawasan terutama di kawasan perbatasan agar produk ilegal tidak bebas masuk melalui jalur laut. Yang kami amankan jenis ribuan kosmetik adalah kosmetik tidak punya izin edar, kosmetik yang kedaluarsa, dan kosmetik ilegal. Daerah kami, 3 daerah sasaran kami waktu melakukan pengawasan adalah yang paling terbanyak adalah daerah Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Kota Ternate. 3 daerah kabupaten itu yang kami lakukan pengawasan. Badan POM Sofifi mencatat jumlah kosmetik ilegal yang diamankan berkisar 13.152 jenis, sementara nilai ekonomis mencapai Rp317.590.000. Kepala Balai POM Sofifi Karim Latukunsina berharap agar masyarakat yang ada di Maluku Utara hati-hati menggunakan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Bila akan membeli kosmetik, terlebih dahulu meneliti produknya. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Pemirsa, beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dan Panwaslu berbuntut batalnya pengumuman daftar pemilih sementara. Rapat pleno KPU yang berlangsung sore kemarin akhirnya menyetujui pengumuman daftar pemilih sementara diundur hingga sore hari ini. Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon harusnya mengumumkan daftar pemilih sementara sore kemarin dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di kantor KPU Kota Ambon. Namun pengumuman DPS urung dilakukan karena adanya perbedaan pendapat di antara KPU dan Panwasli Kota Ambon. Beda pendapat tersebut terkait hasil pemutakhiran data daftar pemilih sementara di 7 PPS yang berada di Kecamatan Nusanue. Ketujuh PPS tersebut masing-masing Kelurahan Kudamati, Desa Urmesin, Kelurahan Urmesin, Kelurahan Wainitu, Desa Amahusu, Desa Latuhalat, dan Kelurahan Mangga II. Akibat keterlambatan ketujuh PPS tersebut, pemutakhiran data pemilih belum dapat diakses ke aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI milik KPU Kota Ambon. Akibat keterlambatan tersebut, Panwasli Kota Ambon melalui Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Paulus Titalei meminta rapat pleno KPU ditunda hingga sore hari ini. Panwasli meminta KPU Kota Ambon segera menyelesaikan proses entry data ke dalam aplikasi SIDALI khususnya Kecamatan Nusanue yang belum bisa menyelesaikan pemutakhiran data tersebut.
Menyikapi permintaan Panwasli, Ketua KPU Kota Ambon Nus Kainama memutuskan menunda rapat pleno terbuka hingga Kamis sore hari ini. Rapat pleno terbuka KPU Kota Ambon sore kemarin dihadiri Ketua dan 4 Komisioner KPU serta Ketua Panwasli M. Jan Latukunsina serta 2 anggotanya. Sementara itu, tidak terlihat satupun pasangan calon baik Paparisa Baru maupun Pantas yang ikut dalam rapat pleno tersebut. Yang terlihat hanyalah perwakilan tim pemenangan dari kedua pasangan calon. Yohanes Limba melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku sangat yakin aksi demo besar-besaran yang akan digelar di Jakarta besok tidak akan berdampak ke Maluku. Namun demikian, Gubernur mengajak masyarakat untuk terus menjaga stabilitas keamanan yang semakin kondusif saat ini. Rencana aksi demo besar-besaran yang akan digelar di Jakarta besok ditanggapi biasa saja oleh Gubernur Maluku. Gubernur Maluku yakin aksi demo tersebut tidak akan berdampak pada aktivitas masyarakat di daerah ini. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Assagaf saat peninjauan lokasi kebakaran Suabali Kamis pagi. Kendati tidak berdampak ke Maluku, namun Gubernur mengajak masyarakat di daerah ini untuk tetap menjaga dan memelihara kondisi stabilitas keamanan yang semakin kondusif saat ini. Saya yakin kota besar memang seperti begitu, tapi kita di Maluku kan kehidupan masyarakat, kehidupan persaudaraan kita dari sejak kerusuhan kan semakin baik, dan saya yakin besok tidak terlalu ada masalah. Ya, sudah ada himbauan dari semua tokoh-tokoh agama dan masyarakat kita kan patuh terhadap tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan himbauan sudah cukup banyak. Memang di Jakarta sedikit memanas ya, tapi saya pantau laporan-laporan yang ada, walaupun saya di luar saya ikuti. Ya, sepertinya mudah-mudahan saja tidak ada masalah. Kita ambil pengalaman lah ya. Kalau terjadi keributan kan susah sekali untuk kita bisa perbaiki diri lah. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan kondisi keamanan di Kota Ambon kini semakin kondusif. Kondisi tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus menjaga stabilitas keamanan yang semakin membaik bagi kemajuan kota ini ke depan. Saya setiap saat bilang kita punya kondisi Ambon ini sudah sangat sejuk, sangat tenang, sangat kondusif. Mari kita semua sebagai warga kota kita menjaga, kita merawat hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan-hubungan persaudaraan yang sudah ada selama ini, sudah kita ciptakan yang sudah bagus, kita rawat dia, kita jaga. Dan saya pantau selama ini cukup kondusif kota Ambon ya, jadi tidak ada pengaruh dengan nanti besok ada informasi untuk demo di Jakarta, tidak ada pengaruh untuk kita di kota. Demo besar-besaran yang akan digelar di Ibu Kota Jakarta besok direncanakan akan berlangsung di 4 lokasi, diantaranya Balai Kota, DPR, dan Istana Negara. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami di Maluku Antarnusa. Rencana deklarasi Provinsi Maluku Barat Daya mendapat tanggapan positif dari pemerintah Provinsi Maluku. Namun begitu, semuanya akan dikaji oleh Kementerian Dalam Negeri. Apalagi saat ini sementara dilakukan moratorium bagi pembentukan daerah otonomi baru. Hari ini Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno akan mendeklarasikan daerah tersebut menjadi daerah otonom baru sebagai provinsi. Selain sebagai provinsi, Kabupaten Maluku Barat Daya juga akan dimekarkan menjadi 3 kabupaten. Rencana tersebut cukup mendapat tanggapan positif dari Gubernur Maluku Said Assagaf. Menurut Assagaf, pemekaran daerah otonom baru bertujuan untuk mensejahterakan warga masyarakat setempat. Dengannya, keinginan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dimekarkan menjadi provinsi dan 2 kabupaten lagi itu merupakan hal yang wajar. Namun semuanya itu harus melalui kajian dari Kementerian Dalam Negeri.
Apalagi saat ini sementara diberlakukan moratorium bagi pembentukan daerah otonomi baru. Saya bilang Wagub, terima tuntutan mereka, ya, terima hak mereka. Tinggal nanti keputusan pemerintah akan kaji. Ada moratorium, ada pembatasan keuangan di sana sini. Pemekaran itu tujuan pertama rakyat harus sejahtera. Yang kedua konektivitas ya harus terbuka. Kalau itu untuk kebaikan, kenapa harus kita tolak? Ya toh? Kenapa harus tolak? Kalau itu untuk kebaikan, kecuali itu bukan untuk kebaikan. Toh? Mari kita ciptakan suasana untuk kebaikan semualah menuju ke sana. Gubernur Maluku Said Assegaf menyampaikan hal itu ketika melakukan kunjungan kerja ke lokasi pengungsian korban kebakaran Soa Bali di Waihaong siang tadi. Menurut Assegaf, bila pemekaran itu demi mensejahterakan warga masyarakat di daerah itu, maka keinginan pemekaran itu sah-sah saja. Yang penting sesuai prosedur yang berlaku. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Maluku mencatat pada bulan Oktober 2016 inflasi di Kota Ambon sebesar 0,53%. Inflasi di Kota Ambon ini terjadi pada 6 kelompok pengeluaran. Enam kelompok pengeluaran dengan inflasi tertinggi yakni kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 8,36%, sementara terendah terjadi pada kelompok sandang sebesar 0,08% dan deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,41%. Dari 7 kelompok pengeluaran, di luar kalaupun tadi kita katakan dia mengalami inflasi, tetapi sebenarnya ada satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu bahan makanan sebesar 0,41%. Masalah ini diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik Maluku, Dumangar Hutauruk, kepada pers di Ambon. Hutauruk menjelaskan, inflasi di Kota Ambon terjadi karena adanya kenaikan IHK pada 6 kelompok pengeluaran. Ke-6 kelompok pengeluaran itu yakni makanan jadi, rokok dan tembakau 0,28%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,23%, sedang kelompok sandang 0,08%, kelompok kesehatan 0,20%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 8,36%, sementara kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,09%. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah Kota Ambon memperpanjang masa tanggap darurat bagi korban kebakaran Soa Bali hingga 2 minggu ke depan. Hal itu dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi para korban kebakaran yang kini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Waktu tanggap darurat bagi pengungsi korban kebakaran Soa Bali akan berakhir pada tanggal 6 November 2016. Mendekati batas akhir tersebut, pemerintah provinsi dan Kota Ambon kembali memperpanjang tanggap darurat hingga 2 minggu ke depan. Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi para pengungsi yang kini masih menempati tenda-tenda pengungsian. Perpanjangan masa tanggap darurat itu disampaikan Gubernur Maluku Said Assegaf saat meninjau lokasi pengungsian dan berdialog dengan koordinator pengungsi Soa Bali Kamis pagi. Dalam tatap muka ini berbagai persoalan disampaikan koordinator pengungsi korban kebakaran kepada Gubernur. Permasalahan yang disampaikan itu diantaranya relokasi pengungsi dari tempat darurat ke Gedung Putih, ketersediaan air bersih, listrik, dan pembangunan kembali rumah pengungsi yang rusak. Menanggapi hal itu, Gubernur menyatakan akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan mereka. Dalam waktu singkat, tim terpadu akan menyiapkan lokasi Gedung Putih untuk ditempati para korban yang kini menempati tenda darurat. Semua kita bisa selesaikan nanti ya. Dengan listrik, terkait dengan listrik sudah saya hubungi PLN, tidak ada dikasih mati lampu di sini. Ada gedung yang memang bisa ditempati oleh beberapa puluh kepala keluarga, nanti kita fasilitasi, kita siapkan mungkin dalam 1-2 hari. Ya, saya harap para pengungsi bisa tenang, ini musibah ya.
musibah yang tidak disengaja bisa tenang dan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang ada di pemerintah pasti saya penuhi. Saya tugaskan kepala dinas sosial sebentar ke Jakarta untuk tindak lanjuti secepatnya. Kalau kita bisa gunakan kita punya keuangan ya kita gunakan dulu sambil menunggu bantuan dari Jakarta. Kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Sobali mengakibatkan 45 rumah penduduk rusak berat dan ringan, serta 88 kepala keluarga mengungsi. Sampai hari ke-9 mereka masih menempati tenda-tenda darurat yang dibangun Dinas Sosial Kota dan Provinsi di sekitar lokasi kebakaran. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Maluku Antar Nusa. Rangkaian kegiatan kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Pemirsa, esensi menjadi seorang pemimpin harus berkomitmen pro rakyat serta dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga. Hal ini akan dipegang Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina saat keduanya menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 mendatang. Antusiasme warga masyarakat Air Mata Cina RT 001-002 terlihat saat kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina tiba di Air Mata Cina. Keduanya diarak dengan atraksi hadrat yang dibawakan generasi muda dan ibu-ibu Majelis Taklim Air Mata Cina menuju ke lokasi kampanye dialogis. Tokoh masyarakat Air Mata Cina Ali Rahman Ohorela mengatakan kampanye dialogis ini dilaksanakan selain memperkenalkan paslon pantas kepada warga masyarakat Kota Ambon, juga memperkenalkan program-program kerja pantas yang pro rakyat. Sosok Poli dan Sam memiliki beragam pengalaman, baik dalam bidang birokrasi maupun sosial lainnya. Olehnya, pantas layak untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 mendatang. Calon wali kota Ambon, Paulus Kastanya mengatakan, pada tatap muka pantas ini dirinya dan Sam akan menawarkan berbagai program yang dilaksanakan pantas. Program-program pro rakyat itu antara lain membuka lapangan kerja yang luas, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan membangun sejumlah pasar tradisional yang layak di wilayah kecamatan. Yang kedua, kita menyediakan beasiswa bagi 1.000 siswa dan mahasiswa di Kota Ambon. Ya, kita akan bikin rumah sakit umum daerah Kota Ambon. Ya, kita menciptakan lapangan kerja yang luas. Ya, itu yang kita bikin lebih seperti itu ya. Di hadapan warga masyarakat Air Mata Cina RT 001-002, calon wakil wali kota Ambon Sam Latukonsina mengatakan esensi menjadi pemimpin adalah harus komitmen pro rakyat dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga Kota Ambon. Dirinya dan Poli maju pada perhelatan Pilkada Kota Ambon karena keterpanggilan hati ingin berbuat dan memberikan yang terbaik bagi warga masyarakat Kota Ambon. Pada tatap muka paslon pantas dengan warga Air Mata Cina RT 001-002 ini juga dipraktekkan cara pencoblosan kandidat pantas dengan nomor urut 2 yang akan bertarung pada Pilkada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Pemirsa, Sam Latukonsina, calon wakil wali kota Ambon, dianggap sebagai tokoh muda berkualitas yang layak untuk memimpin Kota Ambon periode 2017-2022. Hal itu mengemuka saat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina melakukan tatap muka dengan warga masyarakat di Air Mata Cina Selasa sore. Sosok Sam Latukonsina tidak asing lagi bagi warga masyarakat Air Mata Cina RT 001 dan 002.
Tokoh muda mantan wakil wali kota Ambon yang kini berpasangan dengan Paulus Kastanya ini diyakini akan menang pada Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. M. Asel, salah seorang warga air mata Cina, mengatakan Sam Latukunsina cocok berpasangan dengan Paulus Kastanya yang memiliki banyak pengalaman di bidang birokrasi maupun dalam organisasi kemasyarakatan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Pasangan itu diusung dan didukung 9 partai politik dengan 25 kursi di DPRD Kota Ambon. Olehnya warga masyarakat air mata Cina RT 001 dan 002 yakin pantas akan menang pada Pilkada Kota Ambon tahun depan. Pak Poli sama Pak Sam itu memang sangat berperan dan sangat sesuai dengan kondisi Kota Ambon pada saat ini. Karena apa? Dengan program-program mereka, dengan program pro rakyat, itu sangat mendukung dengan kondisi perekonomian Kota Ambon pada saat sekarang ini. Komitmen pasangan calon pantas pro kepada rakyat, kata M. Asel, telah memberikan semangat baru bagi warga Kota Ambon untuk lebih baik lagi. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Pemirsa, sementara itu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Risat Lohana Pesi Syarif Hadler mendatangi sejumlah tokoh agama dan latupati di kota Ambon. Kedatangan pasangan nomor urut 1 berakronim Paparisa baru itu untuk memperkenalkan diri sebagai pasangan kandidat sekaligus meminta dukungan dan restu maju dalam perhelatan Pilkada 2017. Mengawali kunjungan pasangan nomor urut 1 wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Lohana-Pesi Syarif Hadler menemui salah satu tokoh agama Islam di Maluku, Ustadz Muhammad Atamimi. Pasangan berakronim Paparisa baru ini didampingi tim pemenangan, tim sukses maupun sejumlah kader dari 3 partai pengusung, yakni Partai Golkar, Nasdem, dan P3. Kedatangan pasangan Paparisa diterima tokoh agama dan juga mantan Kakanwil Kementerian Agama Ustadz Atamimi di kediamannya di kawasan Wara Air Kuning, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Lohana-Pesi Syarif Hadler menyampaikan maksud mereka kepada Ustadz Muhammad Atamimi. Calon wali kota Ambon Richard Lohana-Pesi menyatakan kedatangan mereka berdua sebagai langkah awal memperkenalkan diri ke sejumlah tokoh agama maupun latupati di kota Ambon. Paparisa baru meminta dukungan maupun restu tokoh agama beserta latupati untuk maju dan memenangkan Pilkada 2017. Tokoh agama Ustadz Muhammad Atamimi mengakui pasangan Paparisa baru adalah pasangan kandidat yang supel dan rendah hati. Masyarakat tentu bijak menilai pasangan yang tepat untuk dapat melanjutkan perubahan kota ini ke arah yang lebih baik. Sesungguhnya ini silaturahmi biasa antara seorang pimpinan atau calon pimpinan ke setiap warga dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi beliau saya lihat orang yang sangat supel, low profile, dan saya kira ke depan orang-orang seperti ini yang memang kita harus bisa pertahankan, dan saya kira masyarakat Ambon sudah tahu siapa yang paling berjasa untuk kota ini. Sementara itu, Ketua Latupati Kota Ambon Ridho Rehata mengakui siapapun pemimpinnya mesti bersaing secara sehat untuk memenangkan hati rakyat di Pilkada Kota Ambon. Rehata mendukung pasangan kandidat yang maju untuk membangun Kota Ambon sejajar dengan kota-kota besar lainnya. Kita sebagai pemerintah negeri, terus sebagai rakyat Kota Ambon, kita merasa sangat dihargai lah. Artinya saya dianggap sebagai tua adat di sini, dan siapapun pemimpinnya nanti kita lihat ke depan bagaimana, tetapi jauhi dulu alur-alur yang tidak penting gitu. Jadi bersaing, mari kita bersaing sehat, dan sebagai warga Soe saya bangga kalau ada orang Soe yang jadi wali kota begitu. Kedatangan pasangan Paparisa baru bersama tim pemenangan, tim sukses, dan kader pendukung mendapat sambutan baik sejumlah tokoh agama maupun latupati di Kota Ambon. Harapannya pasangan Paparisa baru, jika dikehendaki terpilih, dapat melanjutkan perubahan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Melkilatus Saule, Sarles Bulaman melaporkan.
Pemirsa, pembenahan Pasar Mardika dan Pasar Rakyat merupakan bagian dari program prioritas Paparisa Baru dalam sektor ekonomi. Paparisa Baru berkeinginan agar Pasar Rakyat bisa dibangun di kawasan Stein untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi rakyat di kawasan tersebut. Melihat pentingnya pasar sebagai pusat transaksi jual beli maupun pengembangan ekonomi rakyat, khususnya pedagang, pasangan Paparisa berkeinginan membangun pasar rakyat di kawasan itu jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon. Keinginan ini disampaikan calon wali kota Ambon dalam kampanye pasangan wali kota dan wakil wali kota di RW 17 kawasan Stein, Batu Merah, Rabu sore. Hal ini disambut antusiasme warga dengan menyerukan yel-yel tabea untuk pasangan nomor urut 1 Paparisa Baru. Pentingnya pasar di kawasan itu untuk membangkitkan gairah warga dalam membangun usaha-usaha kecil dan menengah serta produk yang dapat dipasarkan. Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pinjaman guna meningkatkan usaha rakyat. Melki Latussaule, Sarlas Polaman melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Elson Pesireron, korban penyanderaan di Somalia, tiba di kota Ambon sore kemarin. Kedatangannya disambut keluarga dan Kepala Dinas Nakertrans Maluku. Elson Pesireron mengakui selama 4 tahun 8 bulan, dirinya disekap di bawah todongan senjata api oleh perompak Somalia. Empat orang warga negara Indonesia yang disandra oleh perompak Somalia akhirnya dibebaskan oleh pasukan perdamaian PBB dan Kementerian Luar Negeri. Salah seorang diantaranya Elson Pesireron, warga desa Ariate, Seram bagian barat. Saat ditangkap, Elson bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Taiwan. Kedatangannya disambut pihak keluarga dan Kepala Dinas Nakertrans Maluku Ahdar Sopalatu. Staf Menteri Luar Negeri Rahmat yang mengantar Elson di Bandara Patimura kemarin mengatakan kepulangan Elson dibiayai negara mulai dari Somalia hingga ke kampung halaman di desa Ariate, Seram bagian barat. Kami mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk saudara kita yang baru pulang ini. Jadi silakan sini ya, yang kita mengharapkan bantuan dari pihak-pihak terkait yang ada di sini, tentunya lebih tahu bagaimana membantu saudara kita yang saat ini karena sudah 4 tahun 7 bulan di negeri orang dalam situasi yang tidak begitu menyenangkan. Kepala Dinas Nakertrans Maluku Ahdar Sopalatu menyatakan kepulangan Elson merupakan hasil kerjasama antar pemerintah daerah dan Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Provinsi Maluku akan memperhatikan kehidupan Elson. Pemerintah daerah juga memang sudah siap untuk nanti akan kita berikan pembinaan. Yaitu ada nanti kita berusaha untuk dapat BPJS dengan KTP-nya kita akan buat, kita akan koordinasi dengan Kabupaten SPB di daerah dia. Penyanderaan terhadap Elson Pesireron oleh perompak Somalia terjadi pada bulan Maret 2012 lalu saat kapal ikan berbendera Taiwan melintasi perairan Somalia di pantai timur Afrika. Pesireron bersama 3 WNI lainnya disandra selama 4 tahun 8 bulan. Bersama 26 ABK lainnya asal Filipina, mereka disekap dan disiksa di bawah todongan senjata. Juga tersiksa fisik juga ya, karena sakit juga di sana, tersiksa oleh yang disiksa oleh bajak juga ya, tapi kita cuma pasrah aja dan bersabar ya, semoga bisa bebas dari penyanderaan ini ya. Akhirnya kita ternyata bebas dari penyanderaan di Somalia. Berapa tahun? 4 tahun ya? Ya 4 tahun 8 bulan. Pani Litait melaporkan. Pemirsa, pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus bagi Maluku, terutama dalam hal pendanaan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuburua menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Komisi 8 DPR RI Selasa lalu.
Saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi 8 DPR RI, Wakil Gubernur Maluku Setsau Burua mengatakan, Maluku adalah provinsi yang memiliki banyak pulau yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah pusat dalam hal pendanaan dan pembangunan infrastruktur serta masalah transportasi. Selain itu, kondisi Maluku saat ini sudah sangat kondusif. Hal itu dapat dibuktikan dengan suksesnya sejumlah pelaksanaan event yang berskala nasional di daerah ini. Namun infrastruktur pendukung guna menunjang kegiatan pembangunan di Maluku masih sangat minim. Sau Burua berharap kunjungan kerja anggota Komisi 8 DPR RI dapat memberi masukan ke pemerintah pusat terkait kondisi Maluku saat ini yang sesungguhnya. Ketua Tim Komisi 8 DPR RI Ahmad Mustaqim mengatakan, semua yang disampaikan pemerintah Provinsi Maluku akan disampaikan ke pusat melalui kementerian masing-masing. Anggota Komisi 8 DPR RI asal fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Talvia Resiani, memuji kehidupan beragama di daerah ini. Dirinya berharap kondisi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Maluku. Pada kesempatan itu diberikan bantuan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Bantuan tersebut diserahkan Ketua Tim Komisi 8 DPR RI Ahmad Mustaqim kepada Wakil Gubernur Maluku Setsau Burua. Rian Lerik, Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Taher membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra. Seminar ini diharapkan dapat menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah oleh para penuturnya. Yang terhormat Gubernur Maluku yang diwakili. Penggunaan bahasa daerah di Maluku sudah semakin ditinggalkan. Padahal bahasa daerah sangat baik digunakan dalam keluarga maupun komunitas tertentu. Hal ini akibat dari semakin modernnya kehidupan masyarakat. Kondisi ini mendorong Kantor Bahasa Maluku melaksanakan seminar dan sastra dengan tema memartabatkan bahasa dan sastra. Kondisi ini mendorong Kantor Bahasa Maluku melaksanakan seminar dan sastra dengan tema memartabatkan bahasa dan sastra, rayakan kebinekaan. Seminar ini diikuti guru bahasa di Kota Ambon, akademisi, serta pemerhati bahasa daerah. Narasumber yang dihadirkan masing-masing dari Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi, Kepala Kantor Bahasa Maluku, serta wartawan senior Rudi Fofit. Kepala Kantor Bahasa Maluku Asrif mengatakan, di Maluku terdapat 100 lebih bahasa daerah atau bahasa tanah yang dulunya digunakan masyarakat. Namun bahasa daerah itu kini sudah tidak digunakan lagi dan hilang termakan zaman. Salah satu penyebabnya yaitu kehidupan masyarakat yang semakin modern. Kondisi ini harus disikapi secara baik sehingga bahasa daerah sebagai kearifan lokal tidak punah. Seminar nasional itu merupakan kerjasama Kantor Bahasa Maluku dengan Ditjen Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kantor Bahasa Nasional. Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Tahir saat membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra itu mengatakan, kegiatan ini harus diikuti dengan baik karena nantinya dapat memberi dampak positif bagi bahasa daerah di Maluku. Kegiatan yang diikuti 150 peserta itu dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari. Yanes Balol, Otis Kotadini melaporkan. Ya, pemirsa, siswa Sekolah Menengah Kejuruan dari 9 kabupaten kota di Maluku akan beradu kompetensi dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK tahun 2016. Pemenang dari setiap mata lomba ini akan mewakili Maluku pada ajang yang sama di tingkat nasional tahun 2017. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku mulai tahun ini merubah sistem yang digunakan dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat provinsi. Sebelumnya pemenang Lomba Kompetensi Siswa langsung mewakili Maluku pada ajang yang sama di tahun itu pula. Tetapi mulai tahun ini hasil Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi Maluku akan mewakili daerah ini pada ajang yang sama di tahun depan. Perubahan ini dimaksudkan agar persiapan mereka semakin matang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Melki Lohi, ketika membuka Lomba Kompetensi Siswa SMK tahun 2016 ini. Menurut Lohi, 5 tahun belakangan ini Maluku bagaikan penggembira setiap kali
lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Setelah dilakukan evaluasi, diputuskan hasil lomba kompetensi siswa tahun ini berjalan tidak diikutkan. Setelah dievaluasi, diputuskan hasil lomba kompetensi siswa berjalan tidak diikutkan pada tahun itu, tetapi disiapkan untuk tahun depan. Dengannya diharapkan mereka dipersiapkan secara matang untuk meraih prestasi maksimal. Kami melakukan untuk LKS tahun 2016 saat ini tingkat provinsi untuk jauh lebih itu mempersiapkan anak-anak kita. Baik setelah mereka juara, mereka itu akan terus dibina di sekolah dan dukungan pemerintah daerah provinsi untuk kita melakukan pemagangan kepada mereka. Sehingga pada waktunya mereka pergi untuk mengikuti lomba di kancah nasional, mereka tidak ragu, tapi karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik, soal hasil itu soal nanti. Yang penting bagaimana kesiapan anak-anak kita untuk mengikuti lomba, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Karena tentunya orang yang mendapatkan trofi ketika dia melatih diri dengan baik dan dia taat kepada aturan-peraturan pertandingan, maka dia pasti bisa dapat yang terbaik. 25 mata lomba akan dilombakan dalam ajang tersebut. Sejumlah sekolah maupun kantor dan kampus digunakan sebagai lokasi lomba. Lomba kompetensi siswa SMK tingkat Provinsi Maluku tahun 2016 ini diikuti siswa SMK dari 9 kabupaten kota di daerah ini. 2 daerah yang tidak ikut adalah Buru Selatan dan Seram bagian timur. Otis Kota Dini melaporkan. Pemirsa, sistem penggunaan lahan yang berorientasi sosial dan ekologikal dibahas dalam Internasional Seminar Agroforestry. Seminar yang dibuka Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua berlangsung selama 2 hari di Ambon. Untuk mendapatkan total produksi tanaman secara berkelanjutan dari suatu unit lahan diperlukan penelitian, salah satunya melalui penelitian pada lahan marginal atau lahan yang potensial kritis. Dalam pengembangan agroforestry, lebih tepat dilaksanakan pada lahan marginal atau lahan yang potensial kritis. Di Maluku, lahan marginal sangat banyak, terutama yang berada di pulau-pulau kecil yang mudah terdegradasi bila dilakukan pembukaan lahan untuk sistem monokultur. Direktur Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin menyatakan berbagai keuntungan dalam sistem agroforestry, yakni akan terjadi keberlanjutan kesuburan tanah, menghindari degradasi tanah, meningkatkan variasi hasil panen, dan memperkecil resiko kerusakan atau kegagalan tanaman. Nur Masripatin menegaskan melalui Internasional Seminar Agroforestry ini diharapkan dapat melahirkan sistem yang dapat membuat pengelolaan dan pengendalian tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sosial masyarakat setempat. Ke depan konsep agroforestry harus diperluas untuk melihat lanskap yang lebih luas. Jadi itu di intinya. Dan ini pun di kebijakan nasional sudah dibuatkan. Sudah ada juga peraturan Menteri LHK yang memberikan arahan kepada daerah, provinsi untuk mengarus utamakan adaptasi ini ke dalam perencanaan pembangunannya sehingga bisa teramankan di anggaran. Internasional Seminar Agroforestry yang berlangsung selama 2 hari di Ambon dibuka Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku menyatakan daerah ini terdiri dari pulau-pulau sehingga dalam pengembangan lahan sangat rentan terhadap berbagai hal yang dapat merugikan masyarakat. Pemanfaatan daratan itu harus betul karena dia rentan, kita terdiri dari pulau-pulau kecil. Jadi kalau kita membangun sawah itu hanya ada di 4 kabupaten besar, yaitu pertama di Buruk, dan itu kita akan jadikan sebagai cadangan lumbung pangan kita, baik lumbung pangan di tingkat lokal maupun nasional. Tetapi itu bukan berarti lalu sawah itu kita jadikan sebagai kekuatan kita, karena kita punya pangan lokal juga penting. Saya malah punya pemikiran, ya kalau toh kita punya surplus beras, kita impor, kita ekspor, sedangkan makanan lokal itu kita jadikan sebagai ketahanan pangan. Saya kira itu sagu yang lain. Ya karena itu
Itu penting. Itu adalah makanan tradisional yang telah diletakkan oleh para leluhur kita. Itu kita harus jaga. Oleh karena itu, melalui seminar internasional agroforestry ini diharapkan dapat menemukan solusi dalam pembukaan lahan. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pemirsa, memberantas narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dengan BNN, polisi dan aparat penegak hukum yang memegang peranan. Memberantas narkoba menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa agar kejahatan narkoba ini dapat ditekan sampai titik terendah. Hal tersebut diungkapkan Kepala BNN Maluku M. Arif Dimjati pada rapat koordinasi pimpinan media cetak dan elektronik dengan BNN Maluku Kamis siang. Arif Dimjati mengatakan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pemerintah telah menitik beratkan pentingnya peningkatan dan peran serta masyarakat. Peran pimpinan media cetak dan elektronik sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Saat ini menurut Dimjati, Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, yakni suatu kondisi yang sangat memprihatinkan semua orang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan di lapangan bahwa tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang bebas dari peredaran gelap narkoba. Ada sekitar 40 hingga 50 orang anak bangsa yang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba. Modus operandi dari bandar, pengedar, dan kurir narkoba selalu bervariasi, mulai dari cara tradisional sampai menggunakan teknologi tinggi. Belum lagi dampak multidimensi lainnya seperti kerugian ekonomi yang mencapai nilai triliunan rupiah. Karenanya dengan peran media massa dan cetak maupun elektronik, diharapkan dapat menyampaikan berita positif tentang bahaya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba agar dipahami secara benar oleh masyarakat. Memberantas narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa agar kejahatan narkoba dapat ditekan hingga mencapai titik yang serendah-rendahnya. Usai rapat koordinasi, BNN melakukan pemeriksaan urin terhadap para pimpinan media. Rahma Latukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, Gereja Kristen Reformasi Jemaat Sola Gracia Ambon merayakan hari ulang tahun ke-23 Selasa lalu. Puncak perayaannya ditandai dengan ibadah syukur yang dipimpin Pendeta Poli Uspitani. Berbagai kidung pujian dilantunkan saat ibadah syukur HUT ke-23 Gereja Kristen Reformasi Indonesia Sola Gracia Ambon. Kidung pujian yang dipersembahkan itu sebagai rasa ungkapan syukur bertambahnya usia 1 tahun jemaat setempat. Bagi Gereja Kristen Reformasi Indonesia Ambon, hal itu merupakan salah satu momentum penting untuk mengevaluasi kerja jemaat sekaligus mengingatkan kembali warga jemaat untuk meningkatkan aktivitas mereka. Sebelumnya, panitia penyelenggara telah melakukan serangkaian lomba bagi warga jemaat, utamanya bagi anak-anak. Kegiatan tersebut antara lain lomba baca Alkitab, lomba gigi kerupuk, gigi sendok, dan lompat karung, serta kegiatan lomba lainnya. Pendeta Poli Uspitani dalam refleksinya menguraikan pentingnya membangun kebersamaan warga jemaat, utamanya dalam memuliakan nama Tuhan. Dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan antar warga jemaat, dibutuhkan kerjasama yang baik, serta membangun relasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra lainnya. Pendeta SD Nuniari dalam arahannya pada hari jadi ke-23 Gereja Kristen Reformasi Indonesia menguraikan, refleksi 23 tahun berdirinya Gereja Kristen Indonesia itu menjadi sebuah catatan sejarah dalam menentukan jati diri untuk kemuliaan Allah. Warga jemaat diharapkan termotivasi untuk terus memberikan muatan-muatan positif dalam mewartakan karya-karya Tuhan bagi keselamatan dan kesejahteraan. Nuniari juga menyampaikan tentang kiprah dan sejarah berdirinya Gereja Kristen Reformasi Indonesia yang hadir untuk memberikan pelayanan setia bagi semua ciptaan. Abu Sahabawa, Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, jumlah desa di Kabupaten Seram bagian timur yang telah menerima dana desa tahap 1 tahun 2016 telah mencapai 95%. Hasil penggunaan dana desa di daerah ini dinilai cukup baik.
Di Kabupaten Seram bagian timur terdapat 198 desa. Dari jumlah tersebut sebanyak 190 desa diantaranya telah menerima dana desa tahap 1 tahun ini. Tersisa 8 desa yang belum mencairkan dana mereka karena masih dalam proses melengkapi berkas persyaratan penyaluran dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram bagian timur, Jafar Khairumaratu mengatakan total dana desa bagi semua desa di Seram bagian timur berjumlah 119 miliar lebih. Berdasarkan aturan, maka 90% dari jumlah dana tersebut dibagi rata ke semua desa. Sementara 10% dana desa dibagi berdasarkan formula luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan geografis, serta jumlah keluarga miskin di desa. Kekurangan sedikit dalam hal penata usaha keuangan di 3 desa. Dan ini kita lagi bersama-sama dengan SKPD terkait bidang teknis dalam hal ini untuk kita bisa lakukan pembinaan sehingga ke depan. Berharap semua komponen di desa dapat mengelola dana desa sesuai aturan yang berlaku. Di antaranya Peraturan Bupati Seram bagian Timur nomor 19 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan di desa dan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman teknis penggunaan dana desa. Karenanya penggunaan dana desa dapat berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tiap desa. Mansur Boynau melaporkan.